Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjawab teka-teki matematika yang berkaitan dengan 5 seribu ya. Nah, kita mencari net. Sini banyak sekali yang berkaitan soal 5 seribunya. Yang pertama, ini soalnya punya uang 50.000, kemudian beli nasi, pulsa, siomay, gorengan, begitu ditotalkan ada selisih 1.000. Dihitung berulang kali tetap kurang 1.000, makanya kita disuruh mencari gimana 1.000-nya. Ini yang pertama. Yang kedua, persoalan yang berkaitan dengan Anda ingin membeli sepatu seharga 97.000, kita pinjam 50.000, 50.000, jadi total kita pinjam itu 100.000. Nah, di sini di akhirnya ada totalnya 99.000. Kita meminjam 100.000, sementara totalnya 99.000. 1.000-nya lagi hilang kemana? Nah, dua persoalan ini yang akan kita bahas. Mari kita bahas bersama. Nah, kita masuk pada pembahasannya. Teka-teki matematika, soalan yang pertama. Nah, di sini saya memiliki duit 50.000. Kemudian saya beli nasi 15.000, sisa 35.000. Beli pulsa 25.000, sisa 10.000. Beli somai 6.000, sisa 4.000. Beli gorengan 4.000, sisanya habis. Nah, ketika dijumlahkan semua, dijumlahkan itu totalnya 90.000. Begitu juga di sisi kanan 49.000. Di sini ada selisihnya. Nah, ketahuilah bahwa dalam soal ini itu sebenarnya ada jebakan. Nah, yang dimana maksud jebakan itu adalah jebakan di dalam soal ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaannya apa? Yang menjadi jebakan tersebut adalah di mana seribunya. Nah, ini adalah pertanyaan jebakan yang membuat kita seolah-olah bahwa seharusnya 50.000 itu harus sama dengan 49.000. Sisi ini membawa kita dari pertanyaan di mana seribunya, membawa kita ke pemahaman bahwa antara sisi kiri ini itu harus sama dengan si kanan. Inilah yang dimaksud jebakannya. Nah, dari pertanyaan ini mengharuskan kita mencari di mana seribunya. Nah, padahal sebenarnya simpel saja, jawaban itu sederhana, bahwa sisi kanan ini tidak bisa menjadi dasar kita untuk mencari modal awal kita punya uang. Saya ulangi, sebenarnya yang menjadi utama itu adalah bahwa penjumlahan sisa itu tidak bisa dijadikan untuk mencari jumlah uang yang kita miliki pertama kali. Kenapa? Kita akan bahas contoh yang sederhana. Kita asumsi juga sama, saya punya uang 50.000, kemudian saya belikan katakanlah nasi
seharga 30.000, itu sisanya 20.000. Kemudian saya beli ikan 20.000, sisanya 0. Ketika ini saya jumlahkan, ini hasilnya tetap 50.000. Sementara ini hasilnya adalah 20.000. Maka saya ulangi lagi bahwa sisa itu tidak bisa dijadikan dasar. Sisa itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mencari uang kita. Nah, contoh yang lain lagi, saya kasih contoh yang berbeda, yang lebih sederhana. Nah, saya mempunyai uang 50.000. Saya belikan pulsa. Saya belikan pulsa. Saya belikan 50.000. Katakanlah pulsanya seharga 50.000, itu sisanya 0. Ya, begitu saya totalkan, ini kan 0, ini 50.000. Saya ulangi bahwa sisa itu dia tidak bisa dijadikan dasar untuk mencari uang kita. Seperti itu. Sehingga jebakan yang ada pada soal ini, di mana 1.000-nya adalah pertanyaan jebakan yang menggiring kita untuk mencari di mana 1.000-nya, kenapa bisa berbeda. Padahal sebenarnya adalah dari total sisa ini tidak bisa dijadikan dasar kita untuk mencari berapa modal yang kita miliki. Seperti itu yang pertama. Kemudian pada soal yang kedua, nah ini tidak jauh berbeda. Nah, itu tidak jauh berbeda. Di dalamnya itu ada juga jebakan. Nah, kita baca dulu soal. Anda ingin membeli sepatu seharga 97.000. Nah, saya meminjam kepada teman saya si A, kemudian teman dan si B masing-masing 50.000. Sehingga total pinjaman saya adalah 50.000. Sehingga saya pinjam di A 50.000, kemudian di B 50.000, sehingga total pinjamannya 100.000. Nah, karena harga sepatunya 97.000. Nah, berarti ada sisa. Dari itu sisa ada sisa di situ ada sisanya 3.000. Dari 3.000 ini saya 1.000-1.000-nya saya kasih ke A. Nah, 1.000-1.000-nya nah ini saya kasih si A, dan ini saya kasih si B, ini saya sendiri yang pegang. Nah, otomatis utang saya yang tadinya 50.000 menjadi 49.000. Kemudian ini sisa saya di B menjadi 49.000. Nah, di sini katanya ketika saya menjumlahkan 49.000 ditambah 9.000 itu hasilnya 98.000. Ketika saya jumlahkan dengan ini ditambah 1.000, uang yang saya miliki itu sama dengan 99.000. Nah, ini kok berbeda dengan awal yang saya pinjam pertama. Nah, ketahuilah bahwa jebakan di sini adalah terdapat di sini. 98 ditambah 1.000. Nah,
untuk bisa menjawabnya ini adalah ketahuilah dulu 98.000 ini adalah utang. Nah, sehingga ini dalam bentuk utang, ketika uang saya 1.000, saya berikan totalkan dengan 98.000, itu hasilnya bukan ini, tapi hasilnya itu adalah 97.000 rupiah. Saya ulangi, 98.000 ini itu dia dalam bentuk uang. Dalam matematika itu kalau utang, terutama pembahasan bilangan bulat, itu disebut dia bilangan negatif utang, sementara ini adalah bilangan positif. Nah, kalau dalam bentuk uang dia, uangku. Sehingga ketika utang saya dalam bentuk negatif ini saya kasih kembali 1.000. Saya mengembalikan 1.000 rupiah. Maka 98 ketika saya memberikan uang tadi saya kembalikan kepada yang saya minjam utang, maka itu hasilnya 97.000. Sesuai dengan utang yang kita sekarang, bukan 98.000 ditambah 1.000, hasilnya 90.000, sehingga hasilnya itu selisihnya di mana 1.000 ya. Itu dia. Jadi sebenarnya yang menjadi jebakan kita pada kata-kata adalah ini, 1.000-nya lagi hilang kemana. Padahal sebenarnya ini adalah dalam bentuk positif, ini dalam bentuk negatif, karena dia dalam bentuk utang. Sehingga ketika utang diberikan positif itu seharusnya ini bukan 99.000, tapi 97.000 negatif, yaitu utang yang saya miliki sekarang. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.